Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian di channel dan kebun kami Harvest. Pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman dan menjelaskan lagi apa aja keunggulan dan kekurangan penggunaan pipa PVC dan talang untuk bertani hidroponik. Jadi mohon disimak video ini sampai selesai ya, agar tidak ada misinformasi yang bisa teman-teman dapatkan nantinya. Jadi yang pertama mungkin yang ingin saya bahas, apa kelebihan dari penggunaan talang untuk bertani hidroponik. Jadi yang pertama, untuk penggunaan talang ini adalah mudah di perawatan. Bisa kita lihat, jika terjadi pertumbuhan lumut di dalam pipa, ini akan lebih mudah untuk kita bersihkan ya. Tinggal kita membuka tutupan pipa seperti ini, tutupan talang, dan langsung kita sikat ya jika tumbuh lumut yang mengganggu dari pertumbuhan tanaman kita. Terus keunggulan yang kedua adalah dalam satu talang kita bisa melubangi bagian sisi kiri dan sisi kanannya ya, sehingga jumlah lubang tanam yang bisa kita dapatkan lebih banyak. Seperti ini, sisi kiri dan sisi kanan. Di penggunaan talang ini sangat cocok untuk peremajaan ya, seperti yang saya lakukan atau yang saya buat. Terus keunggulan yang ketiga adalah bagus untuk pertumbuhan akar. Maksudnya karena memang diameter lebar dari talang ini cukup panjang ya. Jadi kalau kita tanami contohnya selada seperti ini, pertumbuhan akarnya akan lebih bagus karena memang diameternya yang lebih lebar, sehingga debit airnya akan lebih banyak dan kadar oksigen terlarut yang terdapat di dalam air itu akan lebih bagus, lebih banyak, sehingga akan menyuburkan dan menyehatkan dari akar tanaman itu sendiri. Jadi akan lebih bagus ya, akan lebih cepat tumbuh dan lebih sehat jika kita menggunakan talang. Lalu apa kekurangan dari penggunaan talang ini? Yang pertama, dari harganya yang agak mahal ya. Dia lebih mahal dari pipa, bisa 2 kali lipat harganya. Jadi untuk yang memiliki budgetnya lebih rendah atau sedikit tapi ingin bertani hidroponik, saya tidak merekomendasikan dulu untuk penggunaan talang ya, lebih baik menggunakan pipa. Terus yang kedua, kekurangannya adalah lebih sulit dan lebih ribet untuk perakitan atau pembuatannya, karena memang kita harus memotong bagian sisi kiri dan sisi kanan dari talang ini, yang nantinya akan kita rakit atau lem seperti ini untuk dijadikan penutup dari talang itu sendiri. Nah seperti ini ya, kita tahu talang kan agak tinggi, jadi kita potong bagian sisi kirinya, terus sisa dari potongan tersebut kita lem, kita jadikan penutup seperti ini. Nah kita lem pakai lem pipa ya, di bagian tengahnya baru kita lubangin. Itu aja sih keunggulan dan kekurangan dari penggunaan talang untuk hidroponik. Terus yang kedua, kita beralih ke pipa ya. Tidak begitu banyak apa keunggulan dan kekurangannya. Jadi keunggulan yang pertama itu harganya yang lebih murah dibandingkan dari talang PVC. Jadi pipa PVC ini lebih murah ya,
Harganya kisaran dari 40 sampai 90 ribu itu ada ya, tergantung kualitas. Kalau kualitasnya lebih bagus jadi lebih mahal ya, tapi memang lebih rendah harganya, lebih murah. Jadi cocok untuk pemula yang ingin terjun di bertani hidroponik. Selain harganya yang murah, pembuatan dan perakitannya itu lebih mudah ya. Dia tidak ribet seperti talang. Jadi cukup melubangi saja bagian tengahnya ini menggunakan mata berhole saw. Jadi sudah bisa kita gunakan untuk menanam. Praktis ya, simple, cukup melubangi saja. Jadi itu keunggulan yang kedua. Terus kekurangannya adalah lebih ke sulit untuk perawatannya nanti, karena memang lubang yang kita jadikan sebagai lubang tanam ini kadang di dalamnya terdapat lumut ya, pertumbuhan lumut, jadi akan sulit untuk kita membersihkan atau menghilangkannya. Jadi mau tidak mau harus bongkar dulu penutupnya ini, baru kita sikat, bisa menggunakan sikat WC yang kita rakit, dimasukkan ke dalam sini. Jadi lebih sulit lah, ribet. Apalagi kalau kalian memiliki jumlah pipa yang banyak seperti ini ya, mau nggak mau harus dibersihkan satu persatu, dan itu pun harus ribet. Terus kekurangannya yang kedua, dia tidak begitu bagus ya buat pertumbuhan akar. Tetap bisa tumbuh, maksudnya dibandingkan penggunaan talang, dia lebih kurang ya, karena memang diameter dari pipa ini yang kecil, jadi pertumbuhan akarnya itu tidak begitu bagus karena kadar oksigen terlarut yang ada di dalam air itu sedikit ya. Berbeda dengan diameter talang yang lebih besar, maksudnya yang lebih besar dibandingkan pipa. Jadi kadar oksigen di talang ini lebih besar ya dibandingkan yang ada di dalam pipa. Nah, mungkin itu aja sih keunggulan dan kekurangan dari pipa. Jadi bisa kalian dapat gambaran nanti ingin menggunakan pipa ataupun talang. Tapi kalau kalian ingin tips dari saya bisa saranin kalian bisa menggabungkannya ya, seperti yang saya lakukan ini. Saya menggunakan talang ini untuk peremajaan aja, karena saya bisa memanfaatkan jumlah lubang yang lebih banyak dalam satu pipa. Karena diameternya lebih besar, jadi saya bisa melubangi bagian kiri dan kanannya ya. Nah, dalam satu talang ini aja saya bisa mendapatkan 100 lubang. Nah, kalau seperti itu kita hanya membutuhkan 5 talang aja itu sudah bisa dapat 500 lubang ya. Mantap kan? Dibandingkan dengan pipa, dalam satu pipa itu mentoknya hanya dapat 20 lubang. Jadi saya sarankan kita menggunakan talang ini untuk peremajaan. Nah, nantinya kalian bisa menyemai misalnya contohnya selada ya, tidak harus sebulan sekali. Jadi kalian bisa menyemai tanaman yang kalian ingin tanam nantinya bisa seminggu sekali, karena memang jumlah lubang yang ada dalam talang ini lumayan banyak. Jadi dia bisa kita manfaatkan seperti itu ya. Jadi seminggu kita semai, minggu depan lagi semai, minggu depan lagi semai. Dan ketika kita ingin panen pun nanti tidak menunggu tiap bulan, jadi tiap minggunya kita bisa panen.
Jadi seperti itu yang saya gunakan di kebun saya ini. Apalagi untuk kita yang masih budgetnya sedikit ya, saya saranin mungkin kalian bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang ini ya. Talang digunakan untuk peremajaan, dan kalau udah agak dewasa kita pindahkan ke pipa seperti ini. Jadi mungkin itu saja ya informasi atau tips yang bisa saya berikan. Semoga bisa dipahami, dan saya juga minta bantuannya untuk subscribe, comment, like, and share video ini agar channel saya bisa berkembang nantinya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.